ingat gak? Dulu waktu kecil, kamu tuh bahagia banget. Kamu mau minta apa aja pasti papa turutin. Aku gak nyangka yang tadi aku lihat itu adalah ayah. Ayah yang selama ini aku kira udah mati, sekarang masih hidup. Ngapain dia ke taman? Bukannya dia bilang dia mau belanja sesuatu? Justru itu, Pak. Ternyata Bu Ale nggak membeli sesuatu, Pak. Tapi Bu Ale bertemu dengan seorang perempuan, Pak. Anehnya, mereka bertengkar, Pak. Bertengkar? Siapa perempuan itu? Motif apa? Miko nggak punya alasan pribadi untuk mencelakakan kamu. Alia, coba kamu jelasin semua sejujurnya. Jangan sampai Alia ceritain soal perselingkuhan gue sama Dara. Kalau kamu ada sesuatu yang pengen kamu bicarain, bicarain aja ya. Kenapa kamu diam? Ayo jawab, Alia. Karena aku tahu bahwa kami kau punya selingkuhan. Benar-benar bikin malu kamu. Mungkin selama ini kamu kira aku tuh diam dan gak ngerti apa-apa. Tapi diam-diam aku memperhatikan, Devan. Aku bisa lihat. Mama kamu tuh yang lebih sayang sama Kamiko. Mama selalu belain Kamiko. Dia gak pernah belain kamu, sekalipun kamu bener. Aku udah biasa sama sikap mamanya seperti itu. Ayo Devan, kejar Kakak Miko! Ayo! Ayo Devan, kejar! Kak Miko, awas nanti vasnya pecah! Ayo Devan! Iya! Ayo Devan, kejar Kakak! Ini siapa yang mecahin vas kesayangan Mama? Ini pasti ulah kamu kan, Devan? Ayo ngaku! Enggak, Ma. Bukan Devan yang mecahin, Ma. Tapi Kak Miko. Gak mungkin Miko yang melakukan itu. Miko itu selalu hati-hati dan penurut, gak kayak kamu ceroboh. Kak Miko bilang sama Mama. Kak Miko yang mecahin. Bukan aku mah yang pecahinnya, tapi Depan yang pecahinnya. Karena Depan ngejar-ngejar aku mah. Tuh kan, bener. Kamu itu ya, pakai bohongin Mama, nuduh Miko segala. Emang kamu tuh anak nakal ya? Selalu aja bikin masalah. Dari dulu mama emang selalu lebih belain Kamiko. Jadi ya aku udah biasa dengan sikap dia seperti itu. Terus, kamu tuh terima-terima aja. Ya, dulu sih aku sempat bertanya-tanya kenapa sikap mama ke aku dan Kamiko tuh beda. Kamiko selalu dimanjain, dan aku selalu dikerasin. Sampai akhirnya aku tahu jawabannya sebelum aku ketemu kamu. Kalau aku boleh tahu,
jawabannya teh apa? Selama ini, Mama Elsie bukan ibu kandung aku. Kamu tes serius? Dia bilang kau cuma anak selingkuhan papa. Hei, kok lihatnya begitu sih? Nggak apa-apa kok. Hei, seriusan nggak apa-apa. Enggak, aku teh cuma ngerasa kita senasib ya. Senasib? Maksud? Dari kecil, aku teh nggak pernah ngerasain kasih sayang ayah kandung. Ibu bilang sama aku, ayah teh pergi ninggalin ibu waktu aku masih bayi. Baru setelah itu, ibu nikah lagi sama bapak. Dan bapak sama aku teh gak pernah bahagiain ibu. Yang ada selalu bikin ibu sedih, nambah masalah. Dan nyakitin ibu. Terus sebelum ibu meninggal, ibu baru bilang sama aku kalau ternyata ayah kandung aku teh masih hidup. Dan dia ada di Jakarta. Aku teh bingung harus cari ayah kemana. Ibu cuma bilang ayah di Jakarta. Dan namanya teh Asep. Sama foto yang aku kasih itu cuma kamu. Yang gak jelas itu. Aku minta maaf ya. Aku nggak berhasil restorasi foto ayah kandung kamu itu. Reno udah coba, dia benar-benar coba, tapi tetap nggak bisa. Alia, aku tahu hidup kita nggak mulus, tapi aku ngerasa justru itu yang bikin kita kuat. Contohnya kamu. Banyak banget cobaan yang udah kamu lewatin dalam hidup kamu. Dan itu tuh yang bikin kamu menjadi Alia yang tangguh. Alia yang pemberani. Dan itu yang bikin aku hormat sama kamu. Nah ya kita tuh jadi aduh nasib kayak gini. Jadi cerit. Bukan adu nasib. Tapi berdamai dengan masa lalu. Dengan seseorang yang memiliki nasib yang sama.
Terus kumaha? Apa sekarang kamu teh udah tahu? Ibu kandung kamu itu siapa? Belum. Aku belum tahu. Tapi begitu momennya pas, aku akan minta papa untuk jelasin semuanya ke aku. Pak, aku mau bicarain sesuatu sama papa. Bicara apa? Penting, Pak. Ya udah, kita bicara di ruang kerja papa. Masalah penting apa yang mau dibicarain Devan? Apa jangan-jangan Devan mau ngaduin soal Miko? Gawat. Mau bicara apa, Devan? Pak, siapa sebenarnya ibu aku? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aja Devan nanyain Tias? Tolong ceritain ke aku, Pak. Papa sebelumnya kan pernah janji sama aku bahwa Papa akan cerita soal ibu kandung aku. Kalau aku bawain calon istri aku ke acara anniversary Papa sama Mama Elsie. Sekarang saatnya Papa cerita sama aku. Aku udah memenuhi permintaan Papa. Aku sekarang bahkan sudah menikah, Pak. Devan, bukannya papa nggak mau kasih tahu kamu. Tapi, buat apa? Buat apa kamu mengungkit masa lalu? Dan menurut papa, udahlah. Kamu lupain aja, kamu nggak perlu tahu. Nggak bisa dong, Pak. Seorang anak nggak mungkin melupakan ibu yang sudah melahirkan dia, Pak. Sekarang tolong, Pak, ceritain sama aku. Aku berhak untuk tahu siapa ibu kandung aku, Pak. Ngapain, Devan? Ngapain? Itu hanya buang-buang waktu kamu dan pikiran kamu. Sebaiknya kamu lupain. Kamu nggak perlu tahu siapa dan di mana ibu kandung kamu. Karena dia udah ninggalin kamu, Devan. Dia nggak peduli sama kamu dan dia nggak pernah ada di samping kamu. Enggak, Pak. Aku nggak mau jadi anak durhaka yang ngelupain ibunya sendiri. Walaupun baru di umur segini aku benar-benar mau nyari dia, Pak. Aku mau ketemu sama dia, Pak. Aku mau lihat wajahnya. Aku mau bicara sama dia. Aku mau pegang tangannya dia, Pak. Dan aku ngerasa itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Dan akhirnya aku ngelupain ibu kandung aku sendiri. Devan, dia nggak pantas kamu sebut ibu kandung. Dia ninggalin kita. Sejak kamu kecil, dia pergi, Devan.
Dia nggak peduli sama kamu. Dia mengabaikan kita. Maksud papa apa? Aku nggak ngerti, Pak. Halo? Halo Pak Baldi, maaf mengganggu. Ini saya Bu Tita, Pak. Iya, Bu. Ada apa ya, Bu ya? Bu, itu siapa yang nangis, Bu? Devan ya? Iya Pak, ini Devan nangis, dia rewel Pak. Nunggu mamanya jemput. Sekolahan juga sudah sepi Pak. Terus teman-temannya juga udah pada pulang. Oh gitu? Maaf Pak, mamanya sudah di jalan atau bagaimana ya Pak? Soalnya ini Devannya nangis terus minta pulang Pak. Baik, Bu, baik. Saya coba hubungin mamanya dulu ya. Dia udah jalan jemput Devan apa belum? Baik Pak, Baik, Bu. saya tunggu ya Pak, terima kasih. Ya, makasih ya. Sabar ya. Bentar mama jemput ya. Di jalan nangis ya. Tias! Tias! Mana sih Tias? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di... Loh, kok malah nggak aktif? Iya, nggak aktif. Kemana Tias? Dia udah jalan jemput Devan apa belum? Atau dia mampir kemana dulu? Maafin aku, Mas. Aku nggak pantas di sisi kamu. Aku selalu dihantui rasa bersalah karena aku udah ngerusak rumah tangga Mas dengan Helsi. Jadi aku lebih baik pergi. Aku nggak mau lagi menjadi orang ketiga di tengah-tengah rumah tangga Mas Baldi. Kenapa Papa diam aja? Papa teringat sesuatu tentang mama aku ya, Pak? Ayo, Pak, cerita sama aku, Pak. Aku berhak tahu wanita yang melahirkan aku, Pak. Pak, di mana, Pak? Pak, di mana ibu aku, Pak? Devan, ibu kandung kamu meninggalkan kita. Dia pergi, Devan. Ibu kandung kamu hanya meninggalkan papa surat. Dalam surat itu dia bilang, dia nggak mau menjadi orang ketiga di antara hubungan papa dan mama Helsi. Dia pergi. Asal kamu tahu, Mas, kalau surat itu aku yang menulisnya. Aku yang gak mau Tias jadi pengganggu rumah tangga kita. Jadi buat apa kamu ungkit masa lalu? Ibu kandung kamu yang meninggalkan kita berdua. Dia pergi, Devan. Papa udah berusaha mencari ibu kandung kamu. Sampai-sampai Papa putus asa, Devan. Mencari ibu kandung kamu kesana kemari. Nggak pernah ada hasil. Papa nggak mau hal serupa terjadi sama kamu, Devan. Nggak mau. Sampai-sampai Papa stres. Enggak, Pak. Seorang ibu nggak mungkin meninggalkan anaknya begitu aja, Pak. Dia pasti ada alasan kenapa dia ninggalin aku. Dan karena itu aku pengen cari dia, Pak. Karena begitu aku ketemu dia, aku akan nanya kenapa dia ninggalin aku. Sampai satu hal lagi. Apa benar yang dibilang sama Mama Helsi? Bahwa ibu kandung aku
perebut suami orang. Bahwa dia yang merusak rumah tangga papa sama mama Elsie. Nggak benar, Devan. Itu sama sekali nggak benar. Kalaupun ada yang patut disalahkan, itu adalah Papa. Papa yang menciptakan kebohongan kepada ibu kamu. Papa bilang sama ibu kamu kalau Papa sudah bercerai dengan Mama Elsie. Papa ngelakuin itu supaya ibu kandung kamu mau menikah dengan Papa. Benar-benar gak nyangka papa laki-laki seperti ini, Pak. Ya gak heran mama memilih untuk pergi. Dia pasti sakit hati dong, Pak. Dia gak kuat, dan dia gak tahan berada di tengah kebohongan besar papa. Papa bener kurang ajar, Pak. Kurang ajar, Pak. Devon. Devan, tunggu. Devan. Devan, tunggu Devan. Devan. Untung aku keburu sembunyi, jadi mereka nggak tahu aku lagi ngedengerin. Tapi ternyata Devan nggak ngadu soal Miko ke papanya. Bagus. Tapi Devan jadi semakin penasaran soal ibu kandungnya. Jadi gencar cari tahu soal ibu kandungnya. Devan, tunggu dulu, tunggu. Devan, Papa akuin Papa salah. Papa sangat menyesal, Devan. Tapi Papa lakukan semua itu karena Papa sangat mencintai ibu kamu. Cinta, Pak. Iya, cinta. Cinta yang membuat Papa terjebak oleh kebohongan yang Papa ciptakan sendiri, Devan. Papa menyesal, Devan. Papa minta maaf sama kamu. Penyesalan papa telat, Pak. Apapun alasannya. Tapi kalau papa mencintai perempuan lain saat sudah memiliki keluarga, itu tetap salah, Pak. Papa tuh egois banget. Papa sadar nggak sih? Bahwa tindakan papa itu berdampak ke aku, Pak. Aku kecewa banget sama papa. Kecewa banget. Karena papa yang selama ini aku hormati, yang jadi panutan aku, ternyata menyimpan kebohongan sebesar ini. Devan. Maaf, Pak. Aku rasa sebaiknya aku sama Alia balik ke rumah Pondok Indah. Karena kalau aku di sini terus, aku nggak yakin aku bisa jaga sikap di depan Papa. Aku kecewa, Pak. Devan. Devan? Hah? Kok kamu keluarin koper? Mau kemana? Ada apa sih? Devan? Ini sebenarnya ada apa? Loh, bajunya ke bawah semua? Kenapa? Ada apa? Kita balik ke rumah Pondok Indah. Balik ke rumah Pondok Indah? Sekarang? Iya. Kok bisa? Emangnya ada apa? Kenapa, Devan? Kamu bisa nggak sih nggak banyak nanya?
Kita balik ke rumah Pondok Indah. Balik ke rumah Pondok Indah? Sekarang? Iya. Kok bisa? Emangnya ada apa? Kenapa, Devan? Kamu bisa nggak sih nggak banyak nanya? Kok malah jadi marah sama aku? Kan aku harus tahu apa yang terjadi, apa yang bikin kamu emosi. Aku baru habis ribut sama papa. Ternyata selama ini dia banyak bohongin aku dan juga aku nanya soal ibu kandung aku, dia nggak jawab. Diam aja. Aku kecewa sama papa, sama apa yang udah dilakuin di masa lalu dan aku kecewa, aku marah, aku. Jadi aku rasa kita balik ke rumah Pondok Indah, oke? Devan tunggu sebentar. Dengar aku dulu. Boleh aku ngomong? Ngomong apa? Kamu nggak bisa pergi dalam kondisi emosi seperti ini. Kamu harus tenangin diri kamu. Sekarang aku tanya, bagus nggak kalau kamu mengambil keputusan dalam kondisi emosi seperti sekarang? Gak bisa, Devan. Kalau kamu pergi dari rumah ini sekarang sama aku nih, selesai nggak masalah kamu sama papa kamu? Enggak kan? Masalah itu harus dihadapin, harus diselesain. Gak bisa ditinggal. Yang ada nanti malah jadi salah paham. Kamu gak bisa seperti ini. Udah, sekarang tenangin dulu pikiran kamu. Kita cari solusinya baik-baik. Gak usah pakai emosi. Gak akan nyelesain apa-apa. Maafin Papa ya, Devan. Papa bersalah sama kamu. Papa bersalah sama ibu kamu. Yang akhirnya berimbas kepada kamu. Sehingga kamu dibenci oleh Helsi. Walaupun sedih, tapi Papa bisa memaklumi kekecewaan kamu terhadap Papa. Wajar kalau penilaian kamu pada Papa seburuk itu. Tapi syukurlah, kamu punya istri yang berpikiran dewasa, Devan. Jadi dia bisa ngingetin kamu jika kamu salah. Papa merasa kamu gak salah memilih Alia sebagai istri. Tante tinggal tunggu aja tanggal mainnya ya. Apa benar omongan Jenny dan bukti foto itu kalau Tias ada sama dia? Tapi waktu di spa aku dengar sendiri Mita bilang kalau Tias masih kabur. Aku harus pastiin apa Tias masih ada sama Jenny atau enggak. Enak aja, Mita dan Jenny mempermainkan aku kayak gini. Halo, tugas kamu berubah. Saya curiga Tias ada di rumah seseorang. Dan saya mau kamu awasi rumah itu. Sebentar lagi saya akan kirim alamatnya. Kamu awasi rumah itu diam-diam ya. Kamu foto dan laporkan ke saya kalau Tias ada di rumah itu. Oke?
Ayo Pak, cerita sama aku Pak. Aku berhak tahu wanita yang melahirkan aku Pak. Di mana ibu aku Pak? Ibu kandung kamu meninggalkan kita. Dia pergi, Devan. Ibu pergi kemana selama ini? Apa ibu benar-benar gak peduli sama aku? Devan, kamu teh masih kepikiran ya soal pertengkaran kamu tadi sama papa? Kadang luka yang ditinggalkan orang tua kepada anaknya itu memang dalam. Tapi mau bagaimanapun juga, mereka tetap bagian dari hidup kita. Ibu aku kena tipu daya dan rayuan papa. Ibu aku pikir bahwa papa udah cerai sama mama Elsie. Makanya dia mau menikah sama papa. Tapi ternyata papa bohong. Ya, itu memang masalah orang tua. Tapi kadang mereka lupa kalau anak-anak mereka itu bisa jadi korbannya. Itu yang bikin aku sedih, kan aku nggak tahu ibu aku ada di mana. Dan aku harus cari dia kemana, aku nggak tahu. Apa kamu pernah coba tanya sama papa? Siapa nama lengkap ibu kamu dan dari mana asal-usulnya biar kamu bisa mencari? Aku udah tanya, tapi papa aku nggak pernah mau ngasih tahu, nggak ngasih tahu identitasnya, nggak ngasih tahu tempat tinggalnya, nggak ngasih tahu tempat kerja, dia nggak ngasih tahu apa-apa. Aku cuma tahu bahwa ibu aku namanya Yang perlu kamu tahu, Tias ibu kamu orang yang baik. Tias. Berarti untuk saat ini kamu harus bersabar dulu. Aku yakin, insya Allah, suatu saat nanti papa kamu pasti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu itu sesuai dengan harapan kamu. Allah pasti punya rencana baik buat kamu. Papa juga terlihat terpukul banget sama kepergian ibu. Makanya dia nggak mau menyinggung lagi soal itu. Diminum nih susunya. Nanti keburu dingin. Maaf. Gak apa-apa. Kenapa? Kamu teh minum susu kayak anak kecil. Ini belepotan nih.
our honeymoon Lombok. Ini foto Kak Devan sama Teh Alia. Kenapa? Kamu teh minum susu kayak anak kecil. Ini belepotan nih. Maaf. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Duh, aku teh mau ke toilet bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu ngapain kesini lagi? Mau ngajak kamu makan siang. Tadinya itu aku mau masakin kamu, cuma nggak keburu. Ya udah weh, aku kesini biar kita makan siang bareng. Pertama-tama ini kan kantor aku. Jangan ngomong pakai bahasa Sunda. Satu. Kedua, kamu ngapain sih masih repot-repot bawain aku makan siang? Kan aku udah bilang nggak usah. Terus kamu juga sekarang mau traktir aku makan siang karena kamu masih merasa berhutang budi ya? Kan aku udah bilang nggak perlu. Kamu tuh susah banget ya dikasih tahu ya. Bukan aku yang susah dibilangin. Tapi ini bukan kemauan aku juga datang ke sini lagi. Papa yang nyuruh. Devan, Alia, nggak sarapan dulu? Aku sarapan di kantor aja, Pak. Maaf, Pak. Alia antar Devan sampai depan dulu ya. Alia, tunggu. Ya, Pak. Alia, Papa tahu Devan itu masih kesel sama Papa. Makanya dia menghindari Papa. Kamu tahu kan masalah ini? Alia, Papa nggak mau masalah Papa dengan Devan itu terus berlarut-larut. Sebagai istrinya Devan, Papa ingin kamu menjadi jembatan antara Papa dan Devan agar hubungannya segera membaik. Papa meminta tolong sama kamu. Papa harap kamu lebih perhatian sama Devan. Kamu bisa bawain Devan makan siang, ataupun kalian makan siang di luar. Tolong Alia, sampaikan sama Devan, Papa sangat menyesal. Dan Papa minta maaf sama Devan. Papa sayang banget sama Devan. Maaf ini, Mah. Kalau aku boleh ngomong. Kamu jangan ngehindarin Papa terus. Kasian juga aku sama Papa. Dia khawatir banget sama kamu. Kalau dia benar-benar khawatir sama aku, dia akan kasih tahu mama aku di mana supaya aku bisa cari dia. Aku berhak untuk tahu siapa ibu kandung aku. Iya, tapi mungkin aja papa kamu perlu waktu. Dia perlu waktu, aku juga perlu waktu. Ngapain juga ketemu dia kalau bawanya pengen marah-marah terus sama dia. Iya. Aku juga gak maksa sih. Cuman mau ngomong itu aja. Aku tahu ini semua berat buat kamu. Ya udah tuh, mendingan sekarang kita makan. Biar nggak asam lambung. Ayo. Ya udah, kita makan di ruang kerja aku aja ya. Nanti aku minta OB beliin kita makanan. Gimana Kamu kok main serobot aja sih? Kok aku yang jadi gimana? Ya kamu awas.
sama cewek. Awas, aku takut. Yaudah, silakan tuh. Kamu gimana sih? Bisa nggak sih? 1 hari aja nggak ceroboh. Bisa nggak? Ya abis kamu nggak mau ngalah banget. Harusnya kamu izinin aku masuk duluan. Orang aku perempuan ngalah sama cewek. Kamu main serobot gimana sih? Apaan? Oh, kenapa? Kamu nginjek tas aku. Enggak. Iya tadi. Tuh, masuk sana. Udah jadinya. Pak, Bu, semua makanan sudah siap ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih. Iya, Bu. Pak. Ya, sama-sama. Ayo atuh makan. Sambil makan. Udah. Ayam. Devan, sebelum makan sedikit lagi aku ngomong ya, dikit aja. Apa lagi? Kalau bisa pelan-pelan aja kamu mencoba untuk bisa damai sama papa kamu. Karena yang aku lihat tuh ya, dia teh perhatian dan sayang sama kamu. Ini buktinya. Papa tuh sampai nyuruh aku mastiin makan siang kamu. Dia tuh takut kalau kamu tuh nggak nafsu makan dan malah jadi sakit lagi. Apapun yang papa aku lakuin sekarang, itu nggak akan mengubah kenyataan bahwa dia menyebabkan ibu kandung aku pergi ninggalin aku. Kayaknya Devan teh masih butuh waktu buat maafin papanya. Kasihan Devan. Kami dari TCO Express sedang dalam perjalanan untuk mengirim paket dari D-Photograph Lombok atas nama Devan Dewantara, Jalan Cendrawasih nomor 27, Pondok Indah. Tolong pastikan alamat Anda sudah benar dan ada penerima di lokasi pengiriman. Wah, gawat Ali. Gawat kenapa? Foto-foto honeymoon kita di Lombok sekarang lagi on the way dikirimin ke rumah Pondok Indah. Astagfirullahaladzim. Terus kumaha tuh? Nanti yang ada Nisa yang ngambil paketnya. Terus nanti Nisa curiga sama hubungan kita. Ya udah, kamu tenang aja dulu. Ya aku mah bisa tenang. Sebentar. Telepon Mbak Mina. Mana ada nomornya? Ayo cepetan. Sabar. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. Bisa? Gak bisa. Ya udah. Ayah sambung kamu siapa tuh? Pak Fuad. Bapak. Iya. Ya Allah, nggak bisa juga. Aku mah tuh. Yaudah, kita pulang sekarang. Makanannya gimana? Ya udah, nanti aja. Yang penting sekarang kita kejar paket itu. Ayo, buruan. Aduh, iya. Ayo. Iya dong, Devan. Lebih ngebut lagi. Ini udah ngebut, Alia.
Belum, segini mah belum ngebut. Kamu masih bisa injek lagi gasnya. Alia, kamu lihat sendiri kan, ini banyak mobil. Aku nggak bisa lebih cepat lagi. Bahaya tahu. Ih, tapi aku takut kalau paketnya itu nyampe lebih duluan dibanding kita. Aku nggak mau sampai Nisa buka paketnya. Kamu tenang aja, nggak usah panik seperti ini. Biarin aku fokus ke jalan. Semoga Nisa belum pulang sekolah. Pokoknya teh, jangan sampai Nisa lihat foto-foto bulan madu aku sama Devan. Bisa riuh nanti urusannya. Udah 2 kali gue ngawasin rumah ini. Tapi gue nggak ngeliat Alia sama sekali. Jangan-jangan Alia sama suaminya emang nggak tinggal di sini. Mereka tinggal di mana sebenarnya? Nisa! Bentar, Nis. Cakra cuma mau ngobrol bentar aja, Nis. Nggak apa-apa kan? Nisa? Bentar, Nis! Nisa! Nisa, nah kamu ketakutan gitu? Seperti melihat hantu di siang bolong? Enggak kok, bisa langsung ke kamar. Tunggu dulu. Jawab dulu atuh pertanyaan Bapak. Memangnya ada siapa di luar? Enggak ada siapa-siapa kok. Nisa! Saha eta teh? Hei! Nisa tunggu, Nisa. Nisa sebentar, Nis. Nisa mau kemana? Kenapa Nisa bawa tas? Nisa mau pergi. Hei! Ngapain kamu di sini? Pak Fuad? Pak Fuad di Jakarta juga? Berarti sekarang Pak Fuad tinggal satu rumah sama Nisa? Alia dan suaminya juga? Ngapain kamu nanya-nanya? Kepo? Ya saya cuma penasaran aja, Pak. Sekarang sudah tahu kan? Udah tuh pulang. Ngapain masih di sini? Justru saya datang ke sini karena saya harus ketemu sama Alia, Pak. Ngapain? Nanya-nanya istri orang? Hah? Udah lupain atuh. Dia sekarang sudah menjadi milik orang. Dia sudah menikah sama konglomerat. Kehidupannya sekarang sudah jauh lebih makmur. Lihat nih rumahnya. Konglomerat. Nggak boleh lagi gaul sama laki-laki lain. Apalagi laki-laki kayak kamu. Sabar, Cakra. Jangan sampai kepancing emosi. Yang penting, gue bisa ketemu sama Alia. Dengar ya? Kamu itu sudah tidak ada lagi di kehidupannya Alia. Buat Alia, selesai. Dan kamu juga harus dengar. Kamu itu seperti remah rengginang buat Alia. Nggak selevel. Maha. Oke, Cakra. Penghinaan ini nggak boleh diterusin lagi. Sombong banget ya, Pak? Oh, saya tahu. Jangan-jangan Alia nikah sama Devan. Karena Alia itu udah dijualin sama Pak Fuad. Iya, sama seperti kejadian ke Juragan Komar kemarin. HP Bapak? Kayak Alia?
Sembarangan ngomong kamu. Saya teh nggak ada hubungannya masalah itu. Jangan nuduh kamu. Saya teh juga nggak tahu apa-apa soal pernikahan Devan sama Alia. Mereka itu menikah. Semua itu karena suka sama suka. Saling cinta. Kumaha kamu teh? Saya nggak percaya. Karena saya udah cukup tahu siapa Pak Fuad sebenarnya. Pak Fuad itu cuman ayah sambung Alia yang udah nyusahin Alia selama ini. Iya. Bapak ini udah nyusahin Alia. Gara-gara Bapak, Alia itu sekarang numpuk utangnya sama Juragan Komar. Iya kan? Mulut kamu ya. Hati-hati kalau ngomong, jangan gaur. Emang begitu kan kenyataannya? Bapak selama ini udah nyusahin Alia. Jadi kamu fitnah saya? Bapak. Ya Allah, Bapak. Angkat atau Pak teleponnya. Tolong, ini Bapak. Bapak kamu nggak angkat teleponnya? Belum angkat dari tadi teh. Kumaha tuh ya. Ya Allah, Devan. Ini mah belum maksimal. Ayo tuh diinjak lagi gasnya. Alia, bahaya kalau aku lebih cepat lagi. Aku teh nggak bisa tenang. Pokoknya kita harus cepet nyampe di sana. Ini udah secepat mungkin, Alia. Udah, kamu jangan panik deh. Alia, kita sebentar lagi nyampe rumah Pondok Indah. Udah, kamu tenang aja. Aku nggak mau kita kecelakaan lagi seperti kemarin. Ya tuh maaf. Jangan paksa saya jadi nggak sopan sama orang tua, Pak. Terus mau kamu apa? Mau nantangin saya? Ayo atuh, saya nggak takut sama kamu. Saya nggak takut sama anak muda songhong kayak kamu. Hati-hati kalau ngelangkah, Pak. Jatuh sendiri kan jadinya. Kurang ajar. Nantangin saya kamu. Bapak. Ya Pak. Udah, Pak. Stop. Stop. Jangan berantem. Jangan ikut campur kamu. Minggir. Iya. Pak, udah Pak. Pak, udah jangan pada berantem. Jangan ikut campur kamu. Our honeymoon Lombok. Ini foto Kak Devan sama Teh Alia. Bangun kamu. Bangun. Bapak, Cakra, udah. Stop. Ih, kalian teh ngapain sih? Maaf ya, saya permisi. Ari Bapak teh naonan. Dia teh yang cari gara-gara, susah dibilangin. Ulah gitu tuh Bapak. Kenapa Cakra ada di sini? Ngotot banget dia nyari tahu Alia tinggal di mana. Jangan-jangan Pak Fuad yang bocorin.
Itu Nisa ngapain? Album foto itu. Nis, gak mau. Teh, jelasin dulu. Ini apa? Hah? Ini pas Kak Devan sama Tete ke Lombok kan? Katanya kesana kan ada urusan kerja. Kesana kenapa mesra-mesraan? Ini mah bukan kerja. Dan ini ada tulisan honeymoon. Maksudnya apa, Teh? Jadi selama ini Nisa belum tahu soal pernikahan Alia sama Devan. Kok bisa Alia sembunyiin pernikahan itu dari Nisa? Terus aja kamu ninggalin aku terus, Miko. Menghindar aja terus. Aku tuh gak bisa ngelewatin hari-hari aku tanpa kamu. Aku terus aja mikirin kamu, aku kangen sama kamu. Emang kamu gak ngerasain itu ya? Atau bahkan kamu udah gak peduli lagi sama aku? Dara emang gak bisa dikasih tahu. Udah jelas-jelas aku kasih tahu dia untuk jaga jarak dulu. Nanti kalau situasi sudah aman, aku pasti akan ketemu dan hubungi dia. Tapi dia susah banget untuk mengerti dan terus-terusan hubungin aku. Di reject. Oke. Sekarang kamu udah berani ya nge-reject telepon aku. Miko, jangan kamu kira kamu bisa mengabaikan aku begitu aja. Saatnya tiba, aku akan masuk ke keluarga kamu dan akan membuat kamu menyesal. Ya, kamu pasti akan menyesal. Kenapa? Kenapa nggak jawab? Kenapa malah diem? Apa jangan-jangan bener? Apa yang aku pikirin sekarang? Nisa, sebenarnya Kak Devan dan Teh Alia, kita udah menikah. Udah nikah? Iya, Teh. Udah nikah? Jadi selama ini alasan Teteh nggak ikut tinggal sama Nisa karena Teteh udah nikah sama Kak Devan. Kenapa Teteh nggak ngasih tahu Nisa? Kenapa sembunyiin dari Nisa? Kenapa sampai dibohongin Nisa? Nisa, kita nggak mau ngebohongin Nisa. Tenang ya, Kak Devan bisa ngejelasin semuanya. Dengar Teteh dulu. Teteh mau jelasin semuanya sama Nisa. Sekarang Teteh jelasin semuanya sama Nisa. Gak ada lagi yang Teteh tutup-tutupin. Nisa dengerin penjelasan Teteh dulu ya. Gak perlu. Gak usah jelasin apapun sama Nisa. Sekarang semuanya udah jelas. Teteh udah gak anggap Nisa sebagai adik Teteh.
Makanya pernikahannya pun ditutupin dari Nisa. Nih. Nisa udah lihat semuanya. Nisa. Nis, tunggu Nis. Aduh. Nakra, pulang sana. Antara kamu semua jadi kacau. Si Porokokok. Nisa. Nis. Nisa. Nis. Nisa tolong buka pintunya, Nis. Saudara, tolong jemput Nisa ya. Nisa tunggu di minimarket dekat rumah. Tete mau ngomong dulu, Nis. Nisa. Nis. Nisa tunggu, Nis. Nisa sebentar, Nis. Nisa mau kemana? Kenapa Nisa bawa tas? Nisa mau pergi. Rek, pergi kemana, Nisa? Jangan tinggalin Teteh, atuh. Nisa kecewa sama Teteh. Ya Allah, Nis. Maafin Teteh, atuh, Nis. Tapi tolong Nisa jangan pergi kemana-mana. Teteh tuh sayang banget sama Nisa. Nisa selama ini pikir Teteh satu-satunya yang sayang dan peduli sama Nisa setelah ibu meninggal. Tapi Nisa salah. Teteh udah tega ngebohongin Nisa. Teteh kenapa sih tutupin pernikahan Kak Devan sama Teteh? Kenapa nggak jujur aja? Teteh nggak nganggap Nisa ada Teteh. Teteh nggak butuh Nisa lagi. Nis, sampai kapanpun Nisa teh adek Teteh. Jangan ngomong gitu, atuh, Nis. Teteh butuh Nisa. Teteh sayang pisan sama Nisa. Nisa nggak percaya sama Teteh. Pasti Teteh udah males ngurusin Nisa. Nisa cuma ngerepotin Teteh aja. Nisa tuh jangan ngomong kayak gitu. Nisa nggak pernah ngerepotin Teteh sedikit pun. Bukan niat Teteh ninggalin Nisa. Semua kejadian itu begitu cepat. Tapi Teteh nggak sempet jelasin apa-apa sama Nisa. Teteh punya alasannya. Makanya sekarang Teteh mau jelasin. Dan Teteh harap Nisa mau dengerin penjelasannya Teteh. Teteh minta Nisa jangan pergi ya, Nis. Teteh butuh Nisa. Teteh sayang sama Nisa. Oh, Teteh sayang sama Nisa. Kenapa bohongin Nisa? Kenapa sembunyiin semuanya dari Nisa? Makanya Nisa dengerin dulu atau penjelasan Teteh. Kasih izin Teteh buat jelasin semuanya. Enggak, Nisa nggak mau dengerin Teteh. Nisa kapok dibohongin Teteh. Nisa mau kan dengerin Kak Devan? Kak Devan bisa jelasin semua ke Nisa. Nisa dulu pikir Kak Devan orang yang baik. Nisa salah. Kak Devan sama kayak Teh Alia. Tega ngebohongin Nisa. Nisa tunggu, Nis. Nisa, kamu mau kemana? Pakai bawa tas segala? Nisa, Alia. Mau kemana? Nisa, Mas Devan. Kumaha? Pada melengos wae. Nisa tunggu. Nisa tunggu Teteh, Nis. Nisa, bentar, Nis. Tunggu. Kalian harus bisa kasih dia ruang. Kasih dia waktu supaya dia bisa nenangin diri. Minggir lo. Jangan ikut campur. Devan, chill. Slow, Devan. Tahan emosi lo. Gue bukan mau ikut campur, Devan. Gue cuma berusaha bantu kalian. Jangan halangin kita. Gue harus ngejar Nisa. Buat apa? Supaya lo bisa jelasin semua yang udah dibongkar sama Nisa. Kalau kalian berdua udah nikah.
Apa gunanya, Devan? Lo pikir dia mau dengerin lo? Nisa sekarang itu lagi jengkel banget sama lo berdua. Dia lagi marah-marahnya. Dan gue yakin apapun yang lo berusaha ngomong sama dia nggak bakal dengerin lo, Devan. Begitupun juga kamu, Alia. Makanya biar gue bantu. Biar gue yang ngobrol sama Nisa. Alia, gue bakal berusaha sebisa mungkin untuk nenangin dia, Al. Mungkin dia masih mau dengerin gue. Gue sebagai orang luar yang nggak terlibat sama lo berdua yang nutup-nutupin sesuatu sama dia. Kamu percayakan sama aku, Al. Tolong ya, Jack. Bujuk Nisa. Jangan biarin dia pergi dari rumah. Nis. Nisa. Udah, Nis, kamu tenang, Nis. Udah biar Acakra anterin kamu balik ke rumah Devan ya. Pasti, aku gak mau lagi ke sana. Acakra pergi aja. Nis, aku paham kok. Tapi biar Acakra ngobrol dulu sama kamu ya, biar kamu tenang. Gak mau. Pasti Talia sudah Acakra balik menunjuk aku kan. Aku gak mau ke sana lagi. Aku gak disuruh siapa-siapa kok, Nis. Aku peduli sama kamu. Karena aku udah anggap kamu sebagai adikku sendiri. Lagian, Nis, aku paham banget apa yang kamu ngerasain. Kamu pasti kecewa dan bingung banget kan? Sama seperti apa yang aku rasain waktu aku pertama tahu kalau Alia nikah sama Deva. Udah ya, Nis, kamu jangan nangis. Kamu tenang, ya. Dan menurut Cakra, kamu itu berhak marah sama Alia. Karena dia udah menutupi semua pernikahannya dari kamu. Tapi aku yakin, Nis, Alia itu nikah sama Devan bukan atas kemauannya sendiri. Maksudnya Cakra? Ya, mungkin Alia nggak benar-benar cinta sama Devan. Kenapa Cakra mikir gitu? Ya kalau sumpamanya Alia nikah sama Devan karena cinta, nggak mungkin kan dia nutupin semuanya sama kamu. Kalau Alia nikah sama Devan itu karena cinta, pasti dia akan membagi kebahagiaan itu sama kamu kan? Alia juga pernah ngomong sama aku, kalau Devan itu udah bantuin Alia ngelunasin utang bapaknya ke Juragan Komar. Mungkin itu yang bikin Alia harus nikah sama Devan. Saya udah lebihin dari nilai hutang bapaknya Alia. Nih. Itu orang yang masukin Acakra ke penjara kan? Kok dia malah nolongin kita? Iya, Nis, itu namanya Devan. Teteh minta tolong sama Devan supaya bisa bebasin kamu dari Juragan Komar. Jadi, alasan Teh Alia nikah sama Kak Devan demi lunasin utang bapak dan nolongin aku dari Juragan Komar waktu itu. Devan, aku tuh gak bisa terus diem kayak gini. Aku harus kejar Nisa. Alia, tunggu Alia. Tunggu. Kenapa? Tunggu apanya? Aku harus jelasin sama Nisa semuanya. Aku
aku harus minta maaf sama dia karena aku udah bohongin dia. Kamu tahu nggak? Ini juga sebenarnya salah kamu. Kalau dari awal kamu izinin aku buat bilang soal pernikahan ini ke Nisa, semuanya gak akan jadi kayak gini, Devan. Iya, aku minta maaf dan aku tahu aku salah juga. Tapi nggak usah sesalin yang udah terjadi. Yang jelas sekarang Nisa lagi emosi. Kalau kamu tetap nekat mau temuin dia, yang ada dia lari dan makin menjauh dari kamu. Mau? Nggak mau begitu kan? Dan jujur, aku nggak mau ngakuin ini, tapi apa yang dibilang Cakra ada benarnya juga. Nisa tuh sekarang lagi butuh ruang untuk lepasin amarahnya, untuk mikir, untuk tenangin pikirannya. Dan mungkin hanya Cakra yang bisa jadi penengah kamu sama Nisa. Nisa udah kenal lama kan sama Cakra. Dia percaya kan sama Cakra. Kamu tunggu aja. Mudah-mudahan Teh Devan bener. Cakra bisa ngeredain emosinya Nisa dan bawa Nisa pulang lagi. Sebentar lagi waktunya Tias jemput Devan di playgroup. Kalian standby. Siap, Bu. Siapa kalian? Siapa kalian? Iya. Ikut. Dia. Lepas. Tolong. Lepas. Lepas. Diam. Bahaya kalau sampai Devan benar-benar serius mau cari Tias, ibu kandungnya. Kalau sampai nanti ketemu, semuanya bisa hancur. Papa pulang, Ma. Hai Papa. Hai, Ma. Kok Papa tumben pulang cepet? Iya, lagi bosan aja di kantor. Kebetulan Papa udah pulang. Ini kesempatan buat aku untuk cuci otaknya Papa. Oh, oke, sini. Mama bantuin. Papa mendingan sekarang duduk-duduk aja biar Papa rileks ya. Sini. Iya, Ma. Mama pijetin ya. Papa masih kepikiran Devan ya? Emangnya Papa udah kasih tahu dia siapa ibu kandung dia sebenarnya? Belum, Ma. Papa belum kasih tahu Devan siapa ibu kandungnya. Itu yang membuat dia marah sama Papa. Oh, pantes. Papa jadi uring-uringan ya, Pak? Terus Papa jadi malas di kantor. Iya, Pak? Tapi Pak ya, menurut Mama nih, Pak, apa yang Papa lakuin itu udah bener, Pak. Soalnya menurut Mama, Devan gak perlu tahu siapa ibu kandungnya. Mama khawatir nanti kalau sampai dia tahu itu akan merusak rumah tangga mereka, Pak. Iya kan? Gitu ya, Ma? Maksud Mama, coba ya, Papa pikir aja. Kalau sampai Devan tahu siapa ibu kandungnya, Devan pasti akan mencari terus di mana ibunya. Dan dia jadi nggak fokus dengan rumah tangganya. Sementara, Pak, mereka kan baru aja menikah. Harusnya saat ini mereka tuh lagi asik-asiknya menikmati kebersamaan mereka. Bukannya Devan fokus mencari ibunya terus. Dan Papa juga. Papa jadinya bikin Alia ikut campur urusan Papa sama Devan. Masa sih, Ma? Iya dong, Pak. Buktinya, Papa kan minta Alia untuk jadi penengah masalah antara Papa dan Devan, kan? Mama khawatir, Pak. Takutnya Devan nanti marah sama Alia karena Devan pikir Alia terlalu ikut campur urusan Papa sama Devan. Jadi sekarang ya, Pak, jalan terbaiknya adalah Papa harus keep rahasia ini sampai kapanpun.